Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, segala kebaikan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 7 ayat 11. Saya bacakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita baca keseluruhan dari perikop ini, kita mendapati ini tentang doa. Ya, jadi dikatakan di awal bahwa di ayat yang atas itu bahwa mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, jadi semua itu bicara tentang sebetulnya doa kita kepada Tuhan, relation kita dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Nah, bahkan dikatakan kamu manusia yang jahat saja, orang berdosa saja, ya, itu tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Jadi anak minta apa? Orang tua dunia saja, ya, orang yang berdosa saja ngerti apa yang baik buat anak-anaknya. Ya, anaknya minta yang baik pasti diberikan, berusaha memberi yang terbaik buat anak-anak. Apalagi Bapa di surga. Tuhan akan memberikan yang baik bagi kita yang meminta kepadanya. Nah, kenapa harus meminta dulu? Inilah yang saya sampaikan tadi. Inilah doa. Doa adalah cara untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Interaksi kita, komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu terjalin melalui setiap doa-doa kita. Nah, di antara doa-doa itu tentu ada permohonan atau permintaan. Dan Tuhan senang menjawab doa-doa kita. Tuhan senang ya, melihat anak-anaknya itu senang. Ya, jadi kalau kita berdoa, doa dijawab Tuhan kan senang ya. Doa terkabul pasti senang. Nah, itu pun juga menyukakan hati Tuhan. Coba lihat firman Tuhan lagi dalam Yohanes 16 ayat 24. Saya bacakan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Perhatikan, ya, ini kepada murid-muridnya. Sampai sekarang kamu belum minta. Ya, bahkan sampai sekarang banyak di antara kita mungkin ada orang yang minta saja sampai disuruh. Ini kan mintalah, ini kan disuruh. Toh. Kenapa? Ada orang tidak berani minta kepada Tuhan. Karena apa? Takut permintaannya tidak terkabul atau doanya nggak dijawab. Ada juga yang tidak meminta karena apa? Karena ya tidak percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Lah ini ya parah nih. Ada juga orang yang tetap berdoa, tetap meminta, tapi setengah hati. Lah ini loh, tidak sepenuh hati, ragu-ragu.
Nah, jadi sekali lagi, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, harus dengan sepenuh hati, harus yakin dan percaya, jangan ada kebimbangan. Ya, nah mintalah, ini kan sampai Tuhan menyuruh meminta, toh. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Loh, Tuhan ingin supaya hidup kita penuh sukacita. Tuhan senang melihat anak-anaknya senang. Tuhan senang melihat kita bersukacita. Nah, karena itu dia mau memberikan apa yang kita minta. Ya, tetapi sekali lagi, mintalah dengan iman, dengan yakin dan percaya. Dan pastikan yang kita minta itu sesuatu yang memang kita butuhkan. Ya, dan jangan lupa, itu pun harus yang baik. Perhatikan ya, Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik. Apalagi Bapa di surga, dia akan memberikan yang baik ya bagi mereka yang meminta kepadanya. Kenapa harus meminta? Karena Tuhan ingin supaya kita dengan dia, dengan Tuhan itu selalu ada interaksi, ada komunikasi ya. Jadi nggak terputus. Ya, bukan hanya satu sisi saja ya. Tuhan sangat-sangat menanti-nantikan anak-anaknya untuk datang kepadanya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita ada waktu? Ya, kadang-kadang orang berkata, nggak ada waktu untuk aku sembahyang, nggak ada waktu untuk berdoa, sehingga ya sudahlah. Ya, nanti aja kalau ada waktu longgar, kalau ada waktu sisa. Lah, ini salah. Utamakan Tuhan, jangan beri waktu sisa, beri waktu yang terbaik. Nah, karena dengan demikian ya, di quality time kita dengan Tuhan, ini sesungguhnya yang disukai Tuhan. Sehingga ketika kita selalu memberi waktu yang terbaik, nah, Tuhan senang. Dan kalau dengan demikian, maka Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Ya, mintalah, kamu akan menerima. Ya, karena itulah sekali lagi bukti bahwa Tuhan sesungguhnya begitu menyayangi anak-anaknya, yaitu hidup kita ya, sehingga Tuhan ingin kita senantiasa penuh dengan sukacita, sehingga doa kita, permohonan kita itu akan diperhatikan, dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Kuncinya sekali lagi, ayo ya, senantiasa kita percaya dan mintalah dengan iman, jangan dengan ragu. Dan yang diminta apa yang baik, maka Tuhan akan memberikan apa yang baik itu bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini Tuhan, bagaimana kami harus senantiasa berinteraksi, berkomunikasi dengan Engkau melalui doa-doa kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan senantiasa mendengar doa kami. Bahkan Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami meminta sesuatu kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Dan Tuhan ingin supaya hidup kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas begitu besar cinta kasih-Mu, begitu luar biasanya akan kebenaran firman-Mu. Menyerahkan hidup kami senantiasa dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.